Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolin Humaira Rifalina Rusyid. Saya akan men-sharing tentang rekayasa genetika memodifikasi ragi atau hamir dengan mengubah produksi susu sapi di masa depan. Izinkan saya untuk menjelaskan apa yang saya tahu dengan topik yang saya bahas pada hamir tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan dari susu tersebut. Susu menyumbang 30% dari total konsumsi protein makanan di dunia. Susu biasanya dihasilkan pada sapi atau mamalia lain. Komponen protein utama susu adalah kasein dan whey. Kasein disusun menjadi struktur supramolekul yang disebut misel yang kira-kira berbentuk seperti bola. Dan whey mengandung berbagai macam protein lainnya termasuk laktoferin, imunoglobulin, dan serum albumin. Interaksi protein susu dengan komponen lain menentukan banyak pengolahan nutrisi terpenting dari produk susu tersebut. Jika kita menghasilkan produksi susu, kita dapat mengetahui bahan utama apa yang memberikan nutrisi luar biasa dan kemampuannya untuk mengubah begitu banyak produk yang lezat. Kita dapat menemukan cara untuk membuatnya tanpa hewan, seperti berdasarkan literatur yang saya temukan, bahwa protein susu, whey, dan kasein rahasianya pada molekul kompleks terstruktur dengan sempurna untuk menghasilkan produk susu yang lembut dan lezat. Selanjutnya, semua protein di alam akan dikodekan oleh urutan DNA tertentu yang disebut dengan gen. Hebatnya, setiap makhluk hidup di bumi bisa memahami kode genetik yang sama. Jadi, untuk membuat versi protein susu non-hewani, kita hanya perlu memperkenalkan gen hewani ini ke organisme selain sapi. Pada pembahasan, literatur menyebutkan untuk menggunakan mikroflora atau mikroorganisme yang digunakan yaitu kamir. Untuk membuat protein, mereka memiliki sejarah panjang penggunaan yang aman untuk membuat bahan dalam banyak makanan yang kita makan sehari-hari. Karena mikroflora sangat baik untuk memproduksi protein hewani. Industri susu alternatif sedang berkembang pesat saat ini, saat konsumen muda beralih ke minuman yang terbuat dari kacang-kacangan seperti kedelai dan rami, karena berbagai alasan pola makanan yang lebih beragam dan masalah etika seperti alergi, konsumsi susu sapi terus menurun. Tapi bagaimana jika kita bisa mengkonsumsi susu tanpa harus melibatkan hewan seperti sapi? Sebuah teknologi makanan yang berbasis di Berkeley, California telah menjalankan misinya untuk membuat produk susu non-hewani yang rasanya seperti susu aslinya, yaitu bernama Perfect Day. Produk Perfect Day ini terbuat dari protein yang berasal dari ragi yang difermentasi dalam proses yang sama seperti pembuatan bir bebas laktosa. Seiring berjalannya waktu, mereka telah menyesuaikan jumlah kalsium dan kalium serta nutrisi lain untuk membuat campuran terasa dan terlihat seperti susu sapi pada umumnya. Susu ragi atau hamir ini dapat digunakan untuk membuat produk lain dari susu tersebut seperti yogurt, keju, dan es krim. Hal ini karena berkat adanya protein susu yang diturunkan dari ragi dan dimungkinkan karena produk ini merupakan terbuat dari protein susu asli seperti kasein dan whey-nya yang berasal dari ragi melalui proses yang mirip dengan pembuatan bir. Jika sapi dianggap sebagai teknologi yang menghasilkan susu, mereka akan efektif 3% dalam mengubah nutrisinya. Susu tidaklah super kompleks, susu hanya terdiri dari air, protein, dan nutrisi lainnya. Pada seperti biasanya, dalam membuat susu, kita menggunakan sapi seberat 2000 ton untuk menghasilkan protein susu. Dengan menggunakan ragi yang dimodifikasi secara genetik ini, kita dapat menggantinya dengan produksi susu yang biasanya dihasilkan dari sapi tersebut. Selanjutnya, tujuan modifikasi. Saya akan menjelaskan tujuan modifikasi. Tujuan dari modifikasi genetik susu ragi adalah untuk mengubah DNA-nya sehingga kita memiliki gen penghasil protein yang sama dengan yang dimiliki oleh sapi, sehingga mereka dapat menghasilkan protein yang sama dengan yang dimiliki pada sapi. Dengan ini memperkenalkannya gen penghasil protein ke sel ragi dalam bentuk DNA. Pada dasarnya, kami memberikan sel ragi sebuah instruksi manual tentang bagaimana membuat protein susu dengan memodifikasi secara genetik untuk memasukkan DNA sapi. Setelah kami memperkenalkan DNA-nya, selanjutnya sel direplikasi dengan urutan gen baru berkali-kali sehingga jika satu sel dihancurkan, kita dapat
memiliki lebih banyak salinan atau cloning pada sel. Bisa dilihat pada gambar yang ada di PPT tersebut. Setelah kita lihat dari gambar di atas, saya akan menjelaskan tentang proses rekayasa genetika modifikasi ragi pada susu sapi. Proses rekayasa genetika dilakukan melalui plasmid sel ragi. Plasmid adalah lingkaran materi genetik yang bereplikasi tanpa batas. Peran plasmid adalah mentransfer informasi genetik ke bagian sel lainnya. Saat diekstraksi, sel ragi masih bisa berfungsi karena memiliki kromosom. Dalam proses rekayasa genetika, plasmid diekstraksi dan gennya diedit. Bagian DNA yang berada di dalam plasmid dipotong. Kemudian, rangkaian DNA yang digunakan pada sapi untuk menghasilkan protein susu dimasukkan ke dalam sel ragi tersebut. Plasmid kemudian dimasukkan ke dalam ragi. Hal ini untuk mentransfer informasi genetik baru ke kromosom sel ragi. Sel ragi kemudian mulai membelah dan memproduksi protein kasein dan whey. Dalam kasus ragi ini, hasil rekayasa genetika ragi adalah sel inang dan plasmid diedit untuk memasukkan urutan gen sapi yang menghasilkan protein. Begitu kita membuat sel ragi yang ditransformasikan, kita dapat membuat protein tersebut. Selanjutnya, sel plasmid ragi yang dimodifikasi sekarang memiliki kemampuan untuk membuat protein sapi. Kemudian ditanam dalam tangki bioreaktor besar di tempat sel membelah dan menggandakan. Lebih banyak sel yang menggandakan dan membelah berarti lebih banyak protein yang diproduksi. Dalam tangki bioreaktor atau pembuluh fermentasi, sel ragi diberi nutrisi yang diperlukan untuk menghasilkan protein susu. Mereka diberi semua makanan yang mereka butuhkan untuk membuat protein kasein dan whey. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar. Dalam tangki ini, plasmid ragi membawa informasi genetik baru dan mengkomunikasikannya ke semua bagian sel, termasuk pada kromosom. Sekarang, ragi diberi nutrisi tanaman agar bisa tumbuh dan menghasilkan protein. Setelah sel ragi difermentasi untuk menumbuhkan protein, mereka melalui proses pemurnian untuk memisahkan protein murni dari sel ragi GM. Ini hanya menyisakan protein kasein dan whey. Kasein dan whey kemudian dikemas dan siap dikirim untuk menghasilkan produk sampingan seperti yogurt, es krim, dan keju. Selanjutnya, ragi dimodifikasi secara genetik dengan mencetak 3D urutan genetik sapi dan memasukkannya ke dalam plasmid sel ragi. Setelah plasmid dimodifikasi secara genetik, kemudian dimasukkan ke dalam seluruh sel. Modifikasi ragi secara genetik dengan mencetak 3D ini prosesnya sangat mahal. Maka salah satu caranya untuk membuat terjangkau adalah dengan meningkatkan skala proyek. Semakin banyak pabrik produksi susu yang kita miliki, maka akan semakin murah dan untuk memproduksi setiap unit susunya. Teknologi menggunakan ragi ini untuk membuat protein susu akan menjadi revolusioner dalam mengubah produksi susu, akan tetapi prosesnya sangatlah mahal dan rawan akan kesalahan. Maka dari itu kita dapat menggunakan sensor LOT untuk memantau pabrik, yaitu untuk memudah kemungkinan memangkas biaya produksi dan membuat teknologi penghasil protein ragi menjadi lebih maju. Teknologi LOT akan berdampak revolusioner dalam memfermentasikan ragi. Salah satu bagian tersulit dari proses fermentasi adalah memantau produksi protein dalam tangki bioreaktor. Jika kita dapat memantau tingkat konversi protein, asupan nutrisi dan faktor lain yang mempengaruhi ragi selama fermentasi, maka kita dapat memahami sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan kasein dan whey, dan dapat meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk pengelola sumber daya dan inventaris bekerja untuk menyesuaikan prosesnya agar produksi ragi protein lebih murah. Secara keseluruhan, memfermentasi protein susu melalui kultur sel ragi akan mengubah tampilan produk pada susu. Prosesnya perlu beberapa penyempurnaan, tetapi dengan bantuan pemantauan dan sensor LOT tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan informasi yang baik untuk teman-teman dan dosen sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.